Halo, nama saya Fathul Hanan ya. Itu nama aslinya dari kecil. Kalau nama sebagai warianya, namaku Mirai Ocha Sakura. Kenapa saya ngambil Mirai Ocha Sakura? Mungkin aku wibu dari kecil ya. Seperti itu. Latar belakang saya cuma lulusan SD, aslinya dari Temanggung. Habis lulus SD, aku langsung pergi aja karena aku memang sudah merasa beda ya, sudah merasa beda. Jadi aku minta izin sama orang tua, aku langsung merantau, nggak tahu mau jadi apa kan kayak gitu. Akhirnya nyampe di Jogja, duit sisa tinggal 6.000, sisa tinggal 6.000 itu aku buat beli koran ya dulu buat cari lowongan kerja. Yang penting ada mesnya kayak gitu kan. Selamat pagi Mbak Wika. Aku langsung dandan ya. Dan aku ternyata ketemu sama yang namanya Angel. Nah, namanya Angel kayak gitu. Akhirnya jadi sahabat. Tapi kalau sekarang dia sudah di Jakarta sih. Nah, dia yang ngajarin aku dandan pertama kali sih itu. Mending kamu ngamen aja yuk bareng aku. Nah, seperti itu. Mungkin sudah lama ya aku karena aku merasa tersiksa gitu ya, waktu dulu itu aku merasa tersiksa, aku belum menjadi diriku sendiri gitu ya. Akhirnya aku memutuskan ya itu ketemu sama Mbak Angel itu ya, aku bener-bener mulai up dari situ gitu. Mulai dandan, mulai belajar ngamen gitu, cuma orang tua belum tahu ya, jadi masih sembunyi-sembunyi kayak gitu. Tapi pun itu pun aku masih was-was kayak gitu loh, takut ketahuan karena memang rentan banget ya orang-orang seperti kita itu bener-bener apa namanya itu bener-bener kelihatannya kayak hina banget kan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, setelah itu aku sering merenung ya, akhirnya aku memberanikan diri sampai apa namanya mungkin karena banyak sosial media gitu ya, dan semakin canggih kan ya teknologi-teknologi, akhirnya udahlah aku mau mantep nggak mantep, ikhlas nggak ikhlas, aku harus jadi diriku sendiri. Jadi aku sudah ikhlas menerima diriku ini seperti ini kayak gitu, dan ikhlas kalau misalnya mendapatkan apa namanya mendapatkan olok-olokan atau dijauhi dari keluarga kayak gitu, aku sudah siap banget kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah aku jadi konten kreator juga kan, kadang aku sering live ya, tetangga-tetangga pun sudah pada tahu gitu loh, sudah pada tahu, mungkin ibuku pun juga udah tahu kayak gitu. Tapi habis itu kan aku juga sering pulang ya jenguk orang tua gitu, nggak pernah ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh kayak gitu. Ayo mungkin sudah nggak tahu mereka itu sungkan untuk nanya atau sudah jadi rahasia umum aja, nah, kayak gitu. eh, Akhirnya ya udah, aku kalau misalnya ada yang nanya aneh-aneh ya aku jawab iya kayak gitu. Jadi aku nggak pernah membenarkan diri saya kayak gitu. Kalau misalnya mereka sudah tahu kayak aku, iya aku kayak gini. Nah, seperti itu. Iya, pertama waria datang itu ada satu orang ya, namanya itu Angel. Dulunya itu warungnya itu mama saya itu yang megang, jadi dia itu jualan sembako. Nah, Mbak Angel ini tiap pagi ini datang itu sambil minta dibuatin Indomie goreng tiap pagi itu. Nah, lama-kelamaan itu temennya Mbak Ocha ada yang datang, Mbak Angel ada yang datang, 2 orang, 3 orang. Nah, akhirnya itu Mbak Ocha ikut datang juga. Indomie terus kan nggak sehat ya, bosen terus. Akhirnya itu minta, Bu, kalau sayur minta dibuatin sayur gimana? Apa aja mau gitu. Terus akhirnya itu bikin sayur mama saya. Karena mama saya itu lama wis tua toh, akhirnya suruh nerusin saya. Nah, gitu awalnya. Awalnya takut ya, dia dandan kayak gimana, pertama kali lihat waria itu kayak gimana, takut. Tapi Mbak Angel ini orangnya lembut. Jadi begitu datang, Bu, minta dibuatin mie bisa enggak ya? Oh, bisa Mbak gitu. Dia baik ya, kita baik terus gitu, terus. Ya wes, jadi kayak saudara gitu. Mereka di sini baik, alhamdulillah itu baik. Sama tetangga baik, sama teman baik. Jadi kita ya udah kayak
kayak saudara akhirnya sampai sekarang. Mbak Ocha itu biasanya datang ke sini tuh sekitar jam 7, setengah 7 itu datang. Terus dia di sini dandan sambil sarapan gitu. Terus nanti habis dandan dia jam 9 ke Proliman. Selain Bapak Ibu, ada satu orang ya, namanya Mbak Wulan. Nah, dia yang benar-benar berjasa nolong aku sehingga aku bisa punya motor ya. Walaupun mungkin motor sebenarnya bukan yang aku inginkan ya, tapi dengan motor tersebut aku bisa wira-wiri kemana-mana gitu. Ibaratnya motor itu adalah kakiku, jadi aku bisa bekerja dengan motor tersebut kayak gitu. Satu lagi Mami Tata. Mami Tata itu adalah mami-mamianku sama mami-mamiannya Angel. Dia bergerak di dalam advokasi. Jadi kalau misalnya ada kita punya kebutuhan apa, atau mungkin ke rumah sakit mau apa, atau mau butuh apa, misalnya pindah KTP atau ke BPJS. Nah, karena adanya Mami Tata itu jadi lebih mudah kayak gitu. Dulu Kak Ocha itu sebelumnya datang itu sudah ada waria-waria di sini. Terus Kak Ocha datang pertama kali itu sama Mbak siapa itu? Angel, namanya Mbak Angel datang, terus di sini juga ikut gabung sama temen-temennya di sini. Nek dulu ini belum seperti ini dulu. Dia ya masih culum itu. Terus dulu ya masih takut-takut itu, terus sekarang ya sudah sama-sama sama temennya ya sudah sama-sama cari di jalan, ngamen di jalan itu. Enggak, anak saya biasa aja, saya sudah menghadapi orang seperti ini udah lama, orang pengamen-amen itu lama, enggak kaget. Saya tuh gini yo, semua orang itu tak anggap sama, biarpun itu orang di bawah kretek, orang siapapun tuh orang itu sama Mbak, enggak beda-bedakan saya. Jadi enggak butuh kaget tuh enggak. Biasa aja. Orang itu baik-baik semua, Mbak. Nggak ada jeleknya. Orangnya positif. Orangnya membantu sesama orang-orang itu juga baik. Orang-orang sini juga baik, Mbak. Oke, halo, selamat siang. Nama aku Nike Faradila atau Nadia Pitaloka. Jadi aku lahir di Blora 47 tahun yang lalu. Di sini saya bentuk grup The Wacian Proliman Management itu sejak tahun 2006 sebelum gempa di Jogja. Saya biasanya kalau ngamen kan keliling-keliling ya. Saya membentuk The Wacian itu karena sangat miris mendengar masyarakat itu memandang transpuan tuh baik. Jadi saya punya inisiatif untuk memberikan informasi bahwa semua transpuan itu buruk. Seperti itu. Jadi benar-benar memang di The Wacian atau di Lampu Merah Proliman ini benar-benar memberikan informasi bahwa seperti ini loh, tidak semua transpuan itu buruk, jahat dan lain sebagainya. Karena di tahun-tahun itu kan memang selalu terdengar yang buruk-buruk ya, maksudnya yang negatif seperti itu. Jadi saya sama sahabatku namanya Melia Purosani Panuntun bersikeras gimana caranya memberi informasi kalayak rame bahwa transpuan tuh nggak semuanya jahat seperti itu. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini akhirnya berhasil. Jadi mulai selain promo kebaikan sama style. Kalau style yang zaman-zaman dulu transpuan kan kayak lebih ke jadul ya. Jadi di tahun 2006 itu jadi kayak semacam memberikan informasi lah lebih yang transpuan tuh seperti ini loh, nggak semua melulu seperti itu ya. Aku sebenarnya pengen jadi seniman kayak gitu kan ya, tapi aku nggak punya channel mau seperti apa, dan aku berpikir saya bisa dandan dan saya bisa menghibur orang, mungkin seniku di sini dan biar orang yang suka juga di sini aku bisa menghibur, mungkin lewat guyonan saya atau lewat celoteh-celoteh saya, goyangan-goyangan saya gitu, dan alhamdulillah iya gitu, bisa gitu, dan orang-orang bener-bener terhibur kayak gitu. Dan di situ aku lebih menekuni lagi, siapa tahu ini juga jadi
ladang ibadahku untuk menghibur orang lain kayak gitu loh. Jadi aku mulai ngamen dan bener-bener apa namanya ya, istilahnya itu iya, jalan hidupku memang di sini gitu. Kalau sehari-harinya ya aku berangkat mungkin dari jam 7 aku harus dandan dulu ya, dan sampai prepare bener-bener kan mungkin nyampe sana jam 9 ya, jam 9, terus pulangnya jam 5-an kalau itu nggak hujan. Tapi kalau misalnya hujan ya aku langsung pulang, karena kalau hujan kan nggak bener-bener nggak bisa beraktivitas untuk ngamen kayak gitu. Ya nggak tentu ya, karena hitungan matematika itu beda sama di lapangan. Kalau matematika mungkin anak TK pun bisa menjawab, wah enak ya ngamen di lampu merah, misalnya satu mobil aja dapat 2.000 dikali berapa mobil, nanti 1 jam aja sudah dapat berapa. Nah tapi beda di lapangan. Di lapangan itu penolakan itu banyak banget gitu, belum yang apa bener-bener kadang menyebalkan gitu ya. Yang dimaksud menyebalkan itu kadang kita sudah bener-bener selamat siang atau selamat pagi sambil ngamen, sambil joget-joget, nggak menghibur. Kadang pura-pura mainan HP gitu. Ada yang moto-moto di dalam mobil itu tapi nggak ngasih. Nah seperti itu kan. Kadang satu lampu merah ya dapat, apalagi bancinya banyak ya. Jadi setiap orang itu setiap ngamen di situ kadang cuma dapat 1 mobil, 2 mobil, udah. Nah seperti itu. Cuma ya alhamdulillah bisa buat makan dan bisa buat beli bensin. Nah seperti itu. Aku menjalani seperti ini, ya aku harus siap dengan resikonya gitu. Cuma ya itu memang paling berat kalau ada Pol PP ya. Walaupun mungkin ya benar ya kita salah ngamen di lampu merah. Tapi kalau kita nggak ngamen di lampu merah, mereka mau ngasih pekerjaan lebih layak nggak buat aku. Nah seperti itu. Kadang kalau aku pernah ketangkap ya, ya memang bener-bener menakutkan sih, bikin trauma juga. Makanya kan setiap ada Pol PP, yang kemarin ada Pol PP juga ya, pas waktu nangkap ada teman kita yang meninggal juga kan, karena kaget lari ketabrak mobil akhirnya meninggal juga kan, kayak gitu. Ya itu memang bener-bener paling momok menakutkan ya memang kalau didatengin Pol PP. Kalau saya sih santai saja ya, orang mau berpikiran seperti apa, karena tingkah laku baik apa enggak itu diri kita sendiri yang harus memulai. Kalau kita apa namanya, kita selalu menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang bagus, maka orang-orang juga akan beranggapan apa namanya, akan mendiskriminasi dan menunjuk kita juga hal-hal yang mungkin cenderung kehinaan gitu ya. Tapi kalau kita menerapkan tentang sopan santun dan apapun yang ada di dalam diri kita itu benar-benar baik gitu ya di hadapan masyarakat umum, ya orang juga akan menghargai kita juga kayak gitu. Jadi kita mau dihargain atau enggak itu, walaupun kita waria, tergantung sikap kita duluan kepada masyarakat di situ. Kalau aku lebih cantik dari pacarmu. Yang penting saya ikhlas menerima saya ini seperti ini. Nah seperti yang penting itu saya ikhlas dan saya mencintai diri saya sendiri. Nggak peduli sih apa kata orang, yang penting aku nyaman, aku ikhlas, dan aku siap dengan risikonya semua. Itu yang bikin aku apa ya namanya, bahagia kayak gitu. Jadi buat orang-orang yang sering memandang sebelah mata, oke lah, jangan seperti itu lagi. Karena kenapa? Kalian nggak tahu kan, saya setiap nafasnya itu mungkin istighfar berapa kali atau berzikir berapa kali. Dan aku juga nggak tahu setiap helaan nafas kalian itu berbuat maksiat apa aja. Entah itu dosa mata, zina mulut, atau mungkin dosa tangan gitu ya. Jadi kita sama-sama nggak tahu, yang penting kita harus selalu berpikir positif melihat sesuatu, itu aja. Oke, seperti inilah kisah hidupku yang aku jalani dan entah sampai kapan. Yang penting hari ini aku seperti ini pun juga bukan saya yang menentukan, atas kehendak Tuhan juga. Jadi bukan hanya saya kayak gini, mungkin kemauan saya enggak, tapi ini adalah sudah garis
takdirnya seperti itu, ya udah aku jalani saja kayak gitu. Ku punya doa ibu, dunia boleh saja melawanku. Ku